Oras madihita saluhuna. Selamat merayakan pesta Natal na paduahon. Dihita merayakan hatutubo ni Tuhan kita Yesus Kristus. Mulai tema di tuhata halatong dohita di bagasan hari pason. Jala di ramuti tuhata ita hapla di tikion. Las rohata bohita roh tu bagas ni tuhata na badion. Di bagasan las neroha halanima pasaton naima sian atas nama perhalado di AKBP di pasar pasaton. Selamat Natal ma dihita saluhuna. Tuhata ma nama masung-masung uluta selele kita di Portibion. Alani sonari pukota ma parminggot dari bagasan menunggu nyarion adorakso tamulai tapasada marohata matang yang bi mahita di bagas rohata bi. Amin. Kita bernyanyi muji Tuhan dari buku Ende 605 ayat 1 dan 2. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus itu karena engkau telah melewat kami umatmu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikanmu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah engkau kunjungi dalam diri anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dami binoan mudang
Tuhan bagi kita pada pesta perayaan Natal kedua hari ini tertulis di dalam kitab Yakub pasal 4 dimulai dari ayat 7 sampai 8. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sukacikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melaksanakan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan atas keampunan dosa kita. Demikian firman Tuhan, Engkau memberati aku dengan dosamu, Engkau menyusahai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Roh
Epistel pada Minggu dan perayaan Natal kedua hari ini tertulis pada kitab Yesaya pasal 52 dimulai dari ayat 7 sampai 10. Kita akan membaca secara responsoria. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal Engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-soralah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menebus Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang dari Allah kita. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Kita mendengarkan Warta Jemaat Minggu tanggal 26 Desember 2021. Nama minggu kita hari ini Minggu Pesta Natal kedua dengan topik Gabe Daging Mahatai, firman itu telah menjadi manusia. Yang pertama, jadwal ibadah. Hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 malam tahun baru. Ibadah kita diadakan menjadi 3 sesi.
Sesi pertama jam 15.00 WITA khusus remaja dan Naposo. Sesi kedua jam 17.00 WITA sektor 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan tamu luar dari Bali. Sesi ketiga jam 19.00 WITA sektor 1, 2, 3, 4, 5 dan tamu luar Bali. Hari Sabtu tanggal 1 Januari 2022 tahun baru, hanya satu sesi, masuk jam 9.00 WITA untuk semua sektor. Minggu tanggal 2 Januari 2022 sesi pertama jam 7.30 sektor 3, 4, 5 dan 10. Sesi kedua jam 9.30 WITA sektor 6, 7, 8 dan 11. Sesi ketiga jam 11.30 WITA sektor 1, 2 dan sektor 9. Sesi keempat jam 17.00 WITA remaja dan Naposo. Yang berikutnya Pospel Tabanan. Pos pelayanan Tabanan untuk sementara waktu ditutup oleh karena pandemi COVID-19 dan akan dibuka kembali jika situasi sudah normal bagi jemaat yang beribadah di Pospel Tabanan agar beribadah ke HKBP Denpasar. Yang berikut jemaat yang bertambah. Pada hari ini Minggu tanggal 26 Desember 2021, gereja kita menerima jemaat baru yakni Berkat Sundung Simamora, Inang Sabrina Marike Boris Manulang. Mereka datang dari HKBP Nagurguran Resort Sibutuon, Distrik 3 Humbang. Sekarang tinggal di Jalan Tukat Pule, Gang Teratai Jingga nomor 3 Sisetan, masuk sektor 7. Jemaat diperkenalkan pada sesi kedua ini. Kalau ada keluarga mohon berdiri, perkenalkan diri. Terima kasih, Amang. Yang berikut Christmas Jamming. Hari Senin tanggal 27 Desember 2021 pukul 18 WITA, gereja kita mengadakan persembahan lagu Natal atau Christmas Jamming bertempat di basement gereja yang disiarkan langsung via YouTube. Tujuan acara di samping memeriahkan Natal dan menyambut Tahun Baru, juga digunakan untuk pengumpulan dana secara sukarela untuk tujuan penggunaan bantuan dana ke Pantai Karya Hepata Laguboti, Panti Asuhan Elim Pematang Siantar, Diakoni Sosial HKBP Denpasar, dana pensiun HKBP Pusat. Mohon dukungan doa dan partisipasi dari kita dengan menonton acara dimaksud melalui live streaming di akun YouTube Gereja HKBP Denpasar. Yang berikut baptisan kudus dan lepas sidi. Acara lepas sidi bagi pelajar sidi dan baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari ini, Minggu tanggal 26 Desember 2021 pada sesi ketiga khusus sidi dan baptis masuk pukul 11.30 WITA. Jemaat yang sudah mendaftar untuk baptis dan daftar peserta lepas sidi bisa kita lihat di warta yang sudah di-share di sektor masing-masing. Yang berikut berita duka cita. Pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 telah meninggal dunia Nyonya Siburian Ibu Derma Marice Nababan pukul 20.50 WITA di Rumah Sakit Surya Husada pada usia 74 tahun. Alamat Jalan Pulau Ayu 4 nomor 11 Daun Puri Kau sektor 4 dan sudah dikebumikan pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021 di pemakaman Luban Barat, Desa Paranginan, Sumut. Sesuai program Huria, kita akan menjalankan persembahan kantong hitam pada hari ini, Minggu tanggal 26 Desember 2021, sebagai ucapan duka cita bagi keluarga. Mari kita bawa dalam doa
kiranya keluarga mendapat penguatan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Yang berikut pengumpulan celengan. Bagi jemaat yang belum menyerahkan celengan, dihimbau agar menyerahkan ke gereja melalui ketua sektor masing-masing atau melalui ibadah pada minggu yang akan datang. Daftar penerimaan celengan bisa kita lihat di warta yang sudah di-share di sektor masing-masing. Panitia Pesta Jubileum dan Kotilon 2021 HKBP Denpasar, Resort Bali, data penerimaan dana yang belum lunas atau piutang bisa kita lihat di warta yang sudah di-share di sektor masing-masing. Mohon dukungan doa bagi jemaat yang sedang sakit di rumah sakit atau yang dirawat di rumah. Nyonya S. Utapea Boruh Tajulu, Bapak R. Simorangkir, Opu Jasondoli, Nyonya Manalu Boris Burian, Opu Mikael, Bapak P. Stanggang, Amang Marpaung, Boru Ritonga. Keuangan huria bisa kita lihat di warta yang sudah di-share sektor masing-masing. Kalau ada salah penulisan nama atau angka bisa dikonfirmasi ke ketua sektor masing-masing atau ke sekretariat gereja. Yang berikut terakhir, ulang tahun. Majelis dan Jemaat HKBP Denpasar mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan bagi jemaat yang berulang tahun dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 1 Januari 2022. Firman Allah yang menyapa saudara tertulis pada Yakobus 4 ayat 8. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Bahasa Bataknya, pajono kamu matu dewata dungi pajonokon nama tuhamu, payas hamu matanganmu na hamu akka perdosa, jala pabotor marohamuna hamu akkana merdua roha. Demikianlah firman Tuhan, kiranya kesehatan, sukacita, umur panjang diberikan dia terang surgawi. Demikian warta jemaat pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan memuji Tuhan dari buku ND 56 ayat 1 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Damai ni debatana sumurung sian salu na roha. Imana mangarajai hati-hatimuna dot pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma di tasaluna. Selamat hari Natal. Di tasaluna inilah minggu terakhir tahun 2021. 5 hari lagi kita akan memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Maka firman Tuhan pada minggu ini di Natal yang kedua ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal yang pertama dimulai dari ayat yang 14 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Allah, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh manusia, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikian firman Tuhan. Topik minggu ini, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu gabe daging ma hatai. Bapak Ibu Saudara-saudara, tentu kita bersyukur sejak tanggal 24 malam hingga semalam gereja kita penuh dengan keramaian mengikuti acara Natal, dan luar biasa puji Tuhan bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan tidak terlepas dari kerinduan kita bersama untuk beribadah, menikmati sukacita Natal. Kristus telah lahir di bumi dan Kristus telah lahir di hati kita. Bapak Ibu Saudara-saudara, apakah makna Natal yang telah kita lewati? Ahado ipolani Natal naong tado hotii. Merhite-hite turpukon kita diingatkan bahwa kehadiran Kristus telah mengubah kita, memulihkan kita. Karena ketika Yesus telah lahir dan tinggal dalam diri kita, itu telah mengubah kehidupan kita. Jadi bisa kita koreksi, bisa kita uji amanginang, apakah perayaan Natal yang kita rayakan telah menjadikan Kristus itu tinggal dalam hati kita atau tidak. Nah, ketika Kristus telah hadir dalam diri kita, itu akan menguasai hati dan pikiran kita, dan firman itu akan menjadi manusia. Firman itu akan bekerja. Jadi ketika firman bekerja dalam diri kita, itu akan otomatis mengubah kehidupan kita. Mari kita lihat apa yang dapat mengubah kehidupan kita. Yang pertama, kehadiran Kristus telah memberikan kemuliaannya. Jadi ketika Kristus hadir membawa kemuliaan Allah, maka kemuliaan Allah ini telah hadir dalam diri kita. Kemuliaan berasal dari kata mulia.
bahasa Yunaninya doksa, molo bahasa Batakna sangap, atau dalam bahasa lebih dalamnya lagi sahala. Jadi kemuliaan manusia, sahala kita sudah dipulihkan oleh Tuhan, sudah menjadi segambar dengan Allah. Karena pada awalnya kita diciptakan Allah adalah segambar dengan Dia. Namun setelah manusia telah berdosa, wajah Allah, imago Dei yang ada dalam diri kita telah tercoreng. Wajah kita tidak lagi serupa dengan wajah Allah. Wajah Adam lama kita yang penuh dengan dosa sekarang sudah menjadi wajah baru. Wajah baru bukan karena operasi plastik, bukan. Karena bagaimanapun wajah kita tidak mungkin diubah. Atau adakah wajah kita sudah berubah selama kita merayakan Natal? Hal yang tidak mungkin, Bapak Ibu. Tetapi wajah kita tentunya sudah diubah karena kemuliaan Kristus telah hadir di dalam diri kita. Itulah makanya ada ungkapan yang mengatakan, wajah Rambo, hati rinto. Wajah ini bisa saja kasar, bisa saja jingar, bisa juga sangar, tetapi hati kita telah dibaharui oleh Tuhan. Dan itu tidak bisa disembunyikan, Amanginang. Ketika hati kita sudah dilembutkan oleh Tuhan, itu akan membawa sinar yang baru dalam diri kita. Makanya ketika seseorang telah merayakan Natal, wajahnya berseri-seri. Wajahnya berseri-seri, ada memancarkan sinar. Bukan karena bedak, bukan karena makeup, tetapi karena hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tetapi hati yang sedih mengeringkan tulang. Hati yang gembira, roha namar lasni roha. Hati yang gembira dikatakan adalah obat yang manjur. Jala ido didok, pasu-pasu na gudang ima, roha na sonang. Ketika hati kita sekarang gembira, inilah yang memberangkatkan kita, Amanginang, menuju perjalanan yang baru. Kalau hati kita sedih, kalau hati kita ini runyam, ingatlah kita tidak akan mampu menjalani perjalanan ke depan. Tetapi ketika kita sekarang memiliki hati yang gembira, sekalipun sakit, alanido adong suku-suku nama dok, bolehkah orang sakit bergembira? Boleh. Tetapi ingat, ketika dia makan obat, bergembiralah memakan obatnya. Asa gabi buha, asa gabi obati di bagasan dirina. Ngadok kita na mangalang obat tiap hari? Ada makan obat kan? Sekalipun kita datang sekarang ke gereja, tetapi kita makan obat rutin tiap hari. Kalau kita marsak, kalau kita sedih memakan obat itu, tidak akan menjadi obat bagi kita. Tetapi apabila kita memiliki hati yang gembira, memakan obat penyakit kita, ingatlah, obat itu menjadi penyembuh dalam diri kita. Maka Amanginang saudara yang dikasihi Tuhan, lihatlah nanti ketika kita pulang dari rumah, apakah wajahmu sudah berseri-seri? Apa yang kurang kalau belum? Tentunya adalah karena kemuliaan Tuhan belum hadir dalam diri kita. Alai molo sinodang nasiat debata, namanodak kubuhina tuhita, ido na mga leho las ni roha dita, jala ido na berangkat to kita kamang menuju tahun baru 2022. Siapa yang tahu apa yang terjadi tahun 2022? Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada Joshua, Pirma Todim, molidok Pirma Todim, semangatlah, tetaplah kuat, borhak maho, pos maroham, las maroham, ayaudo madonganiho. Tetapi
Kalau wajah kita belum berubah karena masih wajah Adam yang lama menetap dalam diri kita, maka rasa ketakutan itu akan selalu menghampiri kita. Dan itulah yang dinyatakan oleh Adam dan Hawa. Ketika mereka berdosa, mereka takut dan bersembunyi. Mereka takut dan bersembunyi. Ditabunyon nasida bohina maradopud debata, maila nasida. Tetapi sekarang Tuhan telah memulihkan wajah kita, wajah rohani kita, sehingga hati kita menjadi berseri-seri. Yang kedua, Dia telah memberikan kasih karunia. Kasih karunia, karisma, charis, silehon-lehon, hadiah. Orang bisa saja berkata, aku adalah orang yang berbahagia. Banyak orang mengatakan seperti itu. Aku adalah orang yang berbahagia. Tetapi Amanginang, ketika dia diperhadapkan dengan dosa, ketika dia diperhadapkan dengan Yesus, dia adalah orang yang berdosa. Tidak akan mungkin dia bisa selamat. Tetapi Tuhan telah memulihkan hidup kita dengan memberikan kasih karunia. Maka kita berbahagia karena dosa kita sudah diampuni. Dosa kita sudah dimaafkan. Yang ketiga, Dia telah memulihkan hidup kita karena memberikan kebenaran. Kebenaran di sini bukan soal benar salah, tapi kebenaran di sini diterjemahkan dengan aletheia, bahasa Yunaninya, lebih dekat terjemahannya dengan kasih setia. Tuhan telah mengasihi kita. Tuhan telah memberikan kasih setianya dalam kehidupan kita, supaya kita hidup di dalam kasih. Jadi sekarang dalam diri kita ini, kasih itu sudah bersemayam, dan kasih itu akan kita tunjukkan bagi semua orang. Firman itu telah bekerja dan diam di tengah-tengah kita. Dia adalah Allah, akan mengubah kehidupan kita. Firman itu telah bekerja dalam diri kita masing-masing. Dan itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus, dang au bena mengului noaeng, alai Kristus do na mengulu di bagasanao. Bukan aku lagi yang hidup sekarang, tetapi Kristuslah yang hidup di dalam saya. Jadi di dalam diri kita ini Kristus itu sudah tinggal dan diam dan bekerja dalam diri kita. Alani ido, kalau kita sudah bersama-sama dengan Tuhan, siapa takut dengan hidup? Dan itulah yang dikatakan dalam Rom 8. Molo debata dongata, isema alotta. 2 Musa 14 mengatakan, Tuhan akan berperang atas kamu, asal kamu diam saja. Tuhan telah hadir dalam diri kita Amanginang, yakni yang memulihkan wajah kita. Kasih karunia telah diberikan kepada kita dengan pengampunannya. Kasih setianya yang mengasihi kita, itulah yang mengantarkan kita menjalani perjalanan kita ke depan. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita uji dalam diri kita, apakah makna Natal itu sudah hadir dalam diri kita? Nungatazalo behatai jalan maringan yang dibagasa diri tahun. Untuk itu kalau kita baik, bukan karena kita yang baik, tetapi karena Tuhanlah yang bekerja dalam diri kita. Kalau kita bisa mengasihi orang, memaafkan orang, bukan karena kita hebat, bukan, tetapi karena Tuhanlah bekerja dalam diri kita. Dan itulah yang dikatakan dalam Efesus 5, inilah buah-buah roh. Buah-buah roh adalah beriman, kasih setia, penguasaan diri, murah hati, kebajikan, dan lain sebagainya. Ada 9 buah-buah roh. Berarti buah-buah roh itu bukan kita yang berbuah, bukan, tetapi melalui diri kita
Tuhan bekerja sehingga dalam diri kita itu mengeluarkan buah yang banyak. Untuk itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita izinkan Tuhan tinggal dalam diri kita. Mari kita izinkan Tuhan bersemayam dalam hati kita masing-masing. Bahkan dikatakan dalam 1 Korintus 6, bait Allah yang sesungguhnya adalah hatimu. Hatimu adalah bait Allah. Dia akan bersemayam di dalam hatimu jika hatimu itu dipelihara, dijaga dengan kekudusan. Tuhan tidak akan datang ke tempat yang kotor. Tuhan tidak akan masuk ke tempat yang hina. Tetapi Tuhan akan bersemayam di tempat yang kudus, dan baitnya yang kudus itu adalah hati kita. Itulah yang dikatakan dalam 1 Korintus 6, bait Allah ada di dalam dirimu. Maka ketika gereja waktu itu dibakar, ketika waktu itu gereja diruntuhkan, orang-orang percaya tenang dan diam. Karena apa? Gereja yang sebenarnya bukanlah gedungnya. Gereja yang sebenarnya adalah diri kita. Sekalipun gereja dibakar, iman kita tidak pernah dibakar. Sekalipun kita dianiaya, tapi iman kita itu tetap kokoh. Maka sekali dibabat tetap merambat, sekalipun dibanting tetap melenting, sekalipun dihujat, tetapi orang-orang Kristen itu selalu melaju. Karena apa? Gereja yang sebenarnya adalah diri kita masing-masing. Untuk itu amanginang firman Tuhan telah menjadi manusia dan tinggal di dalam kemanusiaan kita. Maka ketika orang melihat kita, wajah kita berseri-seri, wajah kita bergembira ria, adong sahala yang muncul dalam diri kita. Itulah karya Tuhan yang terbesar dalam kehidupan kita. Selamat berhari Natal, selamat menyambut tahun baru 2022. Saya yakin ketika kita melangkah dengan posni roha, dengan keyakinan penuh bahwa Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan karena Tuhan telah tinggal dalam hati kami, memulihkan wajah kami, wajah Adam yang lama, yang penuh dengan ketakutan dan malu di hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan telah memulihkannya. Tuhan telah bekerja dalam diri kami. Ketakutan, keraguan-raguan telah digantikan dengan keyakinan bahwa Tuhan telah memberikan hati yang gembira bagi kami. Tuhan telah memberikan kasih karunia sehingga kami adalah orang yang berbahagia karena dosa-dosa kami telah Tuhan ampuni. Tuhan telah memaafkan kami. Tuhan juga telah memulihkan kami dengan kebenaran-Mu sehingga kami hidup di dalam kasih setia-Mu. Tuhan mengasihi kami supaya kami hidup di dalam kasih. Tuhan yang telah mengasihi kami, mengantarkan kami memasuki tahun yang baru yang sudah dekat di depan mata kami. Kami percaya di tahun yang baru 2022 Tuhan akan selalu menyertai dan memberkati. Inilah kami Tuhan, hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu yang Tuhan pilih dan Tuhan kasihi. Biarlah kasih setia-Mu selalu menyertai kami. Ya Tuhan, kami bersyukur karena perayaan Natal bisa berjalan dengan baik, meriah di tengah-tengah gereja-Mu. Kami memohon, biarlah Tuhan melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu tinggal di tengah-tengah hati dari setiap jemaat-Mu, dari anak kecil sampai dewasa. Biarlah Tuhan juga memberikan sukacita, damai sejahtera, menjauhkan pekerjaan-pekerjaan roh jahat dan iblis. Dan biarlah kiranya Tuhan mengumpulkan kami kembali
di tahun yang akan datang. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar kami dapat pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segenap pelayan HKBP Denpasar mengucapkan selamat hari Minggu, selamat hari Natal, selamat menyambut tahun baru 2022. Tuhan memberkati. Shalom.